isu kesetaraan gender semakin gencar digaungkan di tengah masyarakat. Pemerintah pun meresponsnya dengan berbagai program. Salah satunya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meluncurkan Pokja Ekonomi Perawatan. Targetnya, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan bisa mencapai 70% pada tahun 2045 dari sebelumnya 56% di tahun 2024. Sekilas, program ini tampak indah. Perempuan diberikan kesempatan luas untuk berkontribusi di ranah publik. Namun, mari kita tengok lebih dalam, apakah benar semua ini menjadikan perempuan semakin mulia? Ataukah justru menjerumuskan perempuan pada beban berlapis yang semakin berat? Fakta umat hari ini menunjukkan gambaran yang menyedihkan. Banyak ibu di Indonesia yang kini memikul peran ganda, sebagai ibu rumah tangga sekaligus pekerja profesional. Tingkat pendidikan yang semakin tinggi memang membuka peluang karir, tetapi tidak selalu berbanding lurus dengan kebahagiaan dalam rumah tangga. Komnas Perempuan mencatat, sepanjang tahun 2024 saja, terjadi lebih dari 2.700 kasus kekerasan terhadap pekerja perempuan. Badan Pusat Statistik melaporkan angka perceraian tertinggi di Indonesia terjadi di Jawa Barat, dengan 68.000 lebih kasus di tahun yang sama. Sementara itu, kenakalan remaja terus meningkat dari tahun 2020 hingga 2024. Semua ini menjadi potret bahwa ada sesuatu yang keliru dalam arah kehidupan umat saat ini. Jika kita melihat dari kacamata Islam, akar persoalannya sangat jelas. Perempuan yang seharusnya dimuliakan justru dipaksa berjibaku dari pagi hingga petang, bahkan malam hingga pagi, demi mengejar karir dan materi. Akibatnya, banyak keluarga retak. Suami kurang terurus, anak-anak kehilangan kasih sayang dan bimbingan ibunya. Rumah tangga menjadi hampa. Tak jarang, kondisi ini berujung pada kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, bahkan kenakalan anak yang kian meresahkan. Di sisi lain, perempuan di dunia kerja pun tak luput dari diskriminasi dan eksploitasi. Semua ini adalah buah dari sistem sekuler kapitalis yang menjerat perempuan. Sistem ini menjadikan perempuan hanya sebagai alat produksi, sekaligus target pasar yang menggiurkan. Fitrah perempuan sebagai ibu dan pengatur rumah tangga dipinggirkan, sementara kehidupan duniawi dijadikan orientasi utama jauh dari aturan Allah. Lalu bagaimana Islam memuliakan perempuan? Islam menegaskan al-ashlu fil mar'ah annaha ummun wa rabbatul bait. Hukum asal seorang perempuan adalah sebagai ibu dan pengatur rumah tangga. Ia adalah kehormatan yang wajib dijaga. Namun Islam tidak berhenti di situ. Islam mendorong pencerdasan perempuan agar ia dapat menyempurnakan kewajibannya kepada Allah. Seorang muslimah dididik agar memahami hakikat hidup, mampu mendidik generasi, sekaligus menjaga martabat dirinya. Islam pun tidak melarang perempuan bekerja. Namun pekerjaan itu harus sesuai dengan aturan syariat. Tidak boleh ada pekerjaan yang mengeksploitasi tubuh atau sisi kewanitaan. Pekerjaan pun tidak boleh sampai melalaikan kewajiban utamanya sebagai seorang ibu dan istri. Yang membedakan, dalam sistem Islam, perempuan tidak pernah dibiarkan berjuang sendiri. Khilafah sebagai ro'in akan menjalankan tanggung jawabnya untuk menjamin hak-hak dan kesejahteraan rakyat, baik laki-laki maupun perempuan. Kebutuhan primer, sekunder, bahkan tersier masyarakat dipenuhi oleh negara. Dengan begitu, perempuan tidak dipaksa bekerja demi sekadar bertahan hidup, tetapi bekerja dalam rangka ibadah, selama sesuai dengan syariat. Inilah jalan mulia bagi seorang ibu di tengah gempuran zaman. Menjadi ibu hebat bukan berarti mampu menandingi laki-laki di medan kerja. Menjadi ibu hebat adalah ketika ia istiqomah menjalani fitrah yang Allah muliakan. Sebagai pendidik generasi, pengatur rumah tangga, sekaligus hamba Allah yang taat. Hanya dengan Islam, perempuan benar-benar dimuliakan. Hanya dengan Islam, perempuan terbebas dari eksploitasi. Dan hanya dengan Islam, lahir generasi yang kuat, beriman, dan bertakwa. Wallahu alam bishawab.